Halo, suara saya cukup jelas kah? Teman-teman Iya, satu, sebelum saya ya, ketika ada kata-kata yang tadi ya, yang sering kali dia tidak terbalan-baleni, ketika saya bilang observasi, spesifikasikan, ya itu benar-benar didetailkan teman-teman. Berapa jam, di mana, jam berapa, pengambilannya seperti apa. Kalau kuesioner harus sudah ada kuesionernya seperti apa, ya. Dia kuesionernya itu bentukan pertanyaan-pertanyaan itu kamu sudah siap gitu loh, teman-teman ya. Oh ini mem lah, yang bentukan yang sudah siap itu nanti akan dijadikan appendix. Kemudian yang analisis, jadi itu mulai dari data mentah sampai ke data yang siap dianalisis itu harus bisa dinarasikan dengan baik. Itu aja. Itu yang sering kali yang saya sampaikan lama tadi 90 menit hanya untuk 9 orang. Itu hanya mau mengorek masing-masing mahasiswa. Observasimu itu ngapain toh? Begini bang, begini bang, begini bang, begini bang. Itu tidak dijelaskan di dalam teknik of data collection-nya. Sehingga nantinya kalau akan nanti saya baca seperti itu, kalau dia saya klik, observasinya lebih spesifik. Berarti Anda harus paham ya bahwa lebih menjelaskan detail kapan, di mana, how-nya. Itu observasi. Pun dengan questionnaire. Pun dengan questionnaire. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga adalah tentang research question. Kalau research questionnya satu dan dua nanti methodnya juga harus linear teman-teman. Mana yang merujuk ke research question yang pertama berarti harus menampilkan yang pertama untuk research questionnya. Gitu ya. Urut maksudnya. Jadi ini research question satu dan dua. Tapi di dalamnya dia menunjukkan yang nomor dua. Nggak mungkin. Secara logika itu nggak bisa. Ya harus yang nomor pertama gitu. Harus linear, harus align, harus apa namanya? Baca lurus. Gitu ya. Baik, saya panggil. Immanuel Dimas ada di sini. ada mem. Maaf, sedang di luar off cam. Loh, kamu dengarkan aku enggak? Dengerin mem, dengerin. Saya headsetan mem. Lagi kegiatan wisata rohani di Batu. Terus gini saya, Immanuel tahan dulu. Nanti enggak tahan aku kok di rumah nabi enggak. Kan saya, wah wis abah wis. Nanti nang jopo aku kok ngompas gini deh kok kan. Ya 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 monggo wis kamu. Immanuel dulu, nanti dulu. Fitria ada? Ya, ma'am. Fitria, kemudian Rifda, ada Rifda? Hadir, ma'am. Diksi ada? Ya, ma'am. Semuanya konsentrasi atau enggak atau lagi nyambi kayak Ilham tadi? Immanuel tadi. Diksi sudah di mana? Saya ada di kamar. Tapi sedang fokus atau tidak? Kalau memang tidak fokus, nanti saya lompati terlebih dahulu aja sampai kalian fokus gitu loh. Fokus, ma'am. Sebentar. Husky, aduh, nggak senang kok itu. Jadi nggak usah saya share, tapi masing-masing menuju ke itunya ya. Ke Rifda dulu. Rifda ada di sini Kak Rifda. Hadir, ma'am. Oke, Rifda dulu ya. Oke. Rifda sudah buka karena saya tidak bisa share. Nih. Saya sudah masuk basement tapi dalam perjalanan iso kok ae kan timbangane kan ngrungokno aku ambek dikek ngejak ngomong. Hmm. Sudah. Rifda dulu ya, Rifda. Rifda sudah melihat itumu, teksmu. Saya sambil buka, ma'am. Oke. Oh, ini oke pemertahanan bahasa. Kualitatif desain penelitian. Menelitikan berbagai teknik pengumpulan data. Kita lihat pengumpulan datamu ada berapa? Ada 3. Apa aja? Observasi, wawancara, sama kuesioner. Oke, kuesionermu sudah ada itunya ya.
belum bikin pertanyaan, cuma ada kayak di bukanya tuh dijelasin nih pertanyaannya nanti apa aja ada sih, cuma belum saya bikin pertanyaan kan. Oke, kamu di kecamatan toh? Iya, jadi itu rencananya saya bagi kuesionernya nanti kan ada TK. Saya kan ada kenalan di TK gitu, jadi ke orang tua yang di dulu orang tua murid yang ada di TK yang di 5 kecamatan kita aja rencananya. Wawancaramu piye? Di mana? Nanti kayak semi structure kan, mem. Jadi ditanyain lebih lanjut aja. Jadi kayak wawancara tuh yang terakhir gitu, step Saat apa? terakhirnya. Di mana? Sudah ada daftarnya belum? Belum. Oke, dispesifikasikan. Oke, 30 partisipan ya. Usia pendidikan. Jenis kelaminnya apa? Kamu nanti Bebas misalnya. sih, mem. Asal orang tua gitu boleh nggak? Gitu. Oke, usianya berapa? Bebas. Pendidikan Bebas. bebas. Pekerjaan Ya. bebas. Ya. Oke. Pertanyaan mengenai karakteristik sosiodemografi utama partisipan. Berarti kan kamu belum menspesifikasikan toh? Jelas ya, jadi spesifikasikan nantinya bentuk observasinya di mana, how-nya seperti apa. Sama dengan tadi komentar saya. Kemudian kuesionernya seperti apa, nanti jadikan appendix saja. Kemudian hmm, data dan berdasarkan sumber informasi itu apa ya Mbak? Dikategorikan dalam beberapa jenis. Maksudnya apa? Ditranskrip dan dikategorikan dalam berbagai jenis. Di kode. Iya, di coding maksudnya, Mem. Nggak sesuai temanya nanti yang habis dari datanya Kodenya tuh. seperti apa nanti munculnya? How to code. Saya masih belum ngerti, Mas. Nah, itu yang harus dijelaskan pengkodanya ya. Iya. Jadi benar-benar oh kodenya ini seperti ini kodenya A dan lain-lain gitu ya. Gitu ya. Sama dengan sebelumnya. Jadi ada kata unsur-unsur pengkodean. Pengkodeannya harus dijelaskan dengan itu ya, apa namanya? Spesifik. Gitu ya teman-teman di Mbak Rifda. Oke. Baik, Mem. Terus Tapi, Mem, itu udah bener kan ya pemilihan? Maksudnya ya kayak saya sih kualitatif rasa study case, bla bla bla. ya Oke. itu kan kayak si itu etnografinya sih itu kan pastinya etnografi itu jatuhnya. Pemertahanan bahasa kan kamu? Iya. Heeh. Tapi di Jatuhnya situ kayak kayak sama tulis sih. case study, Da- Mem. Apa etnografi? Ayo, kamu harus bisa membandingkan kapan itu case study, kapan itu etnografi. Saya kemarin bingung di situ. Ya, harusnya itu etnografi karena tujuanmu pemertahanan bahasa. Oke, berarti Harusnya etnografi. sih. Fitria, Fitria ada di sini nggak? Ada. Oke, Fitria sudah buka itunya. Iya, Mem, sudah. Jadi saya bisa coret-coret ya. Oke. Kamu Jawa dan Madura. Berdasarkan tidak Iya, betul. Mem. Yang menerima atau yang memberi kan itu? Yang Jawa itu. Penutur semua, Mem. Lah ya berarti yang memberi pujian lah. Ya, yang ngomong pertama. Berarti kamu penutur dan penerima lo ya. Penerima kan juga menuturkan toh. Karena bukan respon Hmm, soalnya dua-duanya benar.
Berarti kamu matriksmu 8 ya. Jawa ke Jawa, Jawa ke Madura. Gitu kan? Madura ke Jawa, Madura ke Madura. 4 atau 8 ya? 4, 4, Empat, 4, Mem. 4, 4, 4 ya? 4 ya. Itu harus dijelaskan, Mbak, di populasi dan sampelnya nanti. Kok ngapain ambil sensus ya? Populasimu apa, Mbak? Populasinya ini semua penutur bahasa Jawa sama bahasa Madura, Mem. Di mana itu? Surabaya dan Malang. Surabaya Malang untuk areknya, kemudian Pandalungannya Probolinggo sama Pasuruan, Mem. Oke, untuk mempersempitnya Surabaya mana? Oh, harus gitu ya, Mem? Nggak apa-apa. Kan Surabaya Katanya. sama Malang. Ada berapa orang? 3 juta loh. Sorry. Surabaya itu 5 jutaan loh. Surabaya tak Jawa Timur ya. Berarti Surabaya itu 3 juta kalau nggak salah. Jadi harus lebih Malang itu berapa? spesifik lagi gitu, Mem. Kecamatan gitu, Mem. Yes. Yes. Kurang lebih spesifik ya. Nah, misalkan ini sudah kriteria, tapi mereka yang tinggal di mana? Penutur bahasa Jawa dialek arek itu wage loh, Mbak. Iya, iya, Mem. Banyak. Berarti belum spesifik ya. Berarti harus bisa lebih spesifik dalam pengambilan sampelnya. Ya. Oke. Sama ini, sama kuesionernya. Kuesionernya pakai DCT, berarti anu toh, pakai punyanya siapa gitu tah. Iya, ngikut dosennya belum kulka itu, Mem. Oke. Oke. Nah, ini yang ini Mbak, itu teknik partisipan itu bisa dijadikan ini sudah bagus Mbak. Yang contoh DCT model percakapan itu udah bagus. Itu kalau Oke. detailnya bisa masuk ke ini Mbak, bisa masuk ke appendix. Karena dia kan banyak toh. Tapi nggak masalah sih di sini Gimana, Mem? juga. Nggak apa-apa. Di sini aja nggak masalah deh. Oke. Ya. Oh, Excel ya. Oke, Excel. Oke. Ya, better lah. Oke, good, good. Bagus, Mbak. Oke. Berarti Oh ya, spesifikasi Mem, saya dalam pemilihan sampling tadi ya harus diperhatikan. Oke. Kalau yang secara teknik penganunya itu tadi udah bener sih. Saya mau tanya, Mem. Ya, kenapa enggak? Saya kan pengennya ada pertanyaan juga, Mem, yang menanyakan apa faktor gitu loh, Mem, kepada partisipan ini. Saya itu bingung, Mem, mau mau ditaruh di mana? Apa tiap kali pertanyaan itu saya kasih, kenapa Anda memilih bahasa itu antara halus atau kasar? Kemudian apakah ada faktor budaya gitu? Apakah saya tanyakan di tiap kali soal atau di akhir aja ya, Mem ya? Pertanyaan saya itu untuk menjawab pertanyaan this question yang keberapa? Yang ketiga, Mem. Yang ketiga. Tidak masalah sih sebenarnya itu diikuti langsung dengan memberikan pertanyaan apa ya interview itu dengan itu nggak apa-apa karena langsung kan gitu nggak apa-apa kalau menurut saya tidak ada bedanya dia di awal atau di akhir setelah menyelesaikan itu tidak masalah seperti itu. Baik, Mem. Terima kasih, Oke. Mem. Diksi, Iya, Mem. kamu memang tidak ada kameranya gini kah? Soalnya saya nggak pakai hijab, Mem. Kamu membuka papermu. Iya, sudah.
Datamu ini kan dalam bentuk slang ya, Mbak. Iya, Untuk memunculkan slangnya mereka dari mana? Cat apa? kan saya observasi. Nah, observasinya itu waktu di kelas, Mem. Waktu mereka kegiatan pembelajaran itu kan mereka ngobrol sama temennya, sama teachersnya Nah, gitu belum loh, Mem. dispesifikasikan kan observasimu di mana, jam berapa, berapa lama gitu kan, di setiap hari apa gitu loh. Ya, iya, iya. Terus kemudian menjadikan dia transkrip itu seperti apa, mana yang menjadi datamu, mana yang tidak menjadi data. Ya, Itu kapan? Terus kamu apakah juga merekam kah saat observasi sama interview kan belum muncul di situ. iya, Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan datanya terus kamu ngapain di situ? Apakah kamu membuat tabel? Kamu kan membuat tabel. iya. Nah, buat tabel itu apakah hanya langsung buat tabel saja atau kamu berdasarkan dari di mana dia posisi atau situasi slang words-nya itu Hmm, tabelnya. Terserah kamu. Kalau misalkan slang words-nya gen alpha perspektif sama gen X perspektif itu kan berarti kuabeh semua gitu kan masuk dimasukkan. Apakah seperti itu? jadi yang menurut yang Gen X itu setelah observasinya, setelah wawancara. Jadi kan foreign language speaker-nya itu kan saya interview. Itu kayak saya tanya gitu loh, Mem, gimana sih menurut apa tentang kayak misal kata FOMO gitu, kayak hal-hal yang saya ini saya baca dulu kayak pertanyaannya. Misal kayak apa sih sesuatu menurut menurut kamu sebagai Gen X itu apa sih sesuatu yang sharing informasi atau rahasia buat kamu. Nah, si Gen X ini jawab kalau dia itu dulu di zamannya itu dia pakainya itu bukan kayak apa namanya si Itu untuk research question yang berapa? slang words yang Berapa? Kamu bertanya seperti itu untuk research question yang berapa? pertama, Mem. Yang kedua nanti saya maunya dianalisis dengan expressive speech act itunya. Oh, kamu itu perspektif loh, Mbak. Berarti kamu tuh tidak perlu mendaftar slang words-nya kan? Lupa, ya kan? Nggak perlu atau gimana, Mem? Coba lo perhatikan. Berarti kamu tuh sudah punya semua banyaknya slang words di Duncan Alpha, tapi itu bukan menjadi datamu. Maksudnya gini, begini. Maksudnya itu gini. Bagaimana untuk mengetahui perspektif itu dari mana kamu? Iya, dari Gen X ini tadi yang saya interview kan dari berbeda-beda negara. Nah, pendapat mereka itu semua beda-beda, Mem. Gen X. Kalau yang B itu foreign language speakers perspective using expressive speech act. Nah, eh foreign-nya itu sebagai Gen X. Jadi memang foreign-nya itu usianya sudah Gen X gitu loh, Mem. Tapi aku tuh bingung, Mbak. Slang word sama speech act itu apa? Apa nih, Mbak? How to connect slang word sama speech act? Jadi nanti kan saya analisisnya itu ekspresifnya itu dari native itu. Gimana sih pendapat mereka itu tentang slang words di kalangan Gen Alpha itu loh, Mem. Jadi mereka itu kayak ada, kan saya sudah sempat nanya itu, kayak mereka itu beda banget perspektifnya gitu loh, Mem. Itu perspektif. Yang kedua itu, Ya, yang satu kan perspektif. Yang B itu ya, apa? Research questionmu yang B itu apa? expressive speech act di slang word itu. Terkait tentang expressive speech act. Hipotesamu contohnya apa? Coba words dengan speech expressive speech act itu apa? Hipotesamu. Hmm, gimana ya, Bang? Kok saya jadi agak bingung. Loh, te- temuan kamu akan ketika kita membuat pertanyaan ya Mbak, kita itu kayak expected temuan kita itu kita sudah harus tahu. Expected hipotesa temuan gitu loh. Temuanmu untuk nomor B itu yang modelnya seperti apa sih? Speech slang words hubungannya dengan expressive speech act itu yang seperti apa? Nah, ya itu tadi, Mem, kayak jadi interviewnya gitu loh, Mem. Kayak misalnya eh kita kan sebagai
gen alpha misal. Kalau misalnya kita itu mengungkapkan sesuatu rahasia itu kita kan nyebutnya tea atau spill the tea. Nah, itu menurut mereka yang dari UK itu what? Kamu kamu nyebut itu sebagai kata gitu, kayak FOMO. Nah, itu kayak mereka itu heran gitu loh, Mem, kok bisa menyebutnya sebagai word gitu loh. Oke, wait. Kamu tahu expressive speech act itu apa saja? Expressive speech act-nya saya kan ada 7, Mem. Oke, Nah, itu tadi kan FOMO itu masuk apa? FOMO itu tadi masuknya, nah itu beda-beda karena kan dari pendapatnya mereka itu beda-beda. Kayak ada welcoming misalnya, yang welcoming kayak misalnya mereka itu kayak oh welcome nih sama word ini. Terus ada juga yang reviews gitu loh, Mem, kayak complaining kayak loh kenapa kamu nyebut ini sebagai word gitu loh. Ada complaining, ada welcoming. Ya, Welcoming sama berarti itu kan untuk jawaban nomor 2 toh. iya. Belum nampak di itu, Mbak. Belum nampak di analisis datamu untuk pertanyaan yang kedua. Oh. Belum nampak. Sehingga setelah kata ini muncul, spill the tea, kemudian nyambungkan ke yang welcoming, apa tadi, FOMO tadi ya. Apakah itu complaining lah, apakah itu welcoming lah, apakah itu yang lain-lainnya itu belum nampak itu hubungannya antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Sehingga untuk yang data analisismu kamu spesifikasikan untuk langkah yang kedua. Itu saya rasa ada sesuatu yang langkah yang kedua itu. Langkah kedua itu hubungannya how slang words represents expressive speech act kayak gitu. Kayak. Oh, ya ya ya. Ya. How slang words represents atau what do slang words represent how aja how slang words represent expressive speech act. Jadi tahunya dari mana? Oh ini ada yang welcoming, ada yang itu kan kamu harus interview gitu kan? Ya. Nah itu belum muncul di data analysis dan data collectionnya tadi. Jadi harus lebih dispesifikasikan ya. Ya, berarti saya harus kesalahan saya kan di research question yang kedua ya berarti. Ya, itu yang pertama betul kan itu. Jadi how do slang words represent expressive speech acts? Oh, Expected answer-nya ya kayak tadi kamu. FOMO itu bisa welcoming. FOMO itu bisa complaining gitu lah. oh ya, ya. Baik, Ya, Mem. terus kemudian masih belum dispesifikasikan sampai ke siap untuk dianalisis itu belum belum muncul gitu loh. Jadi kamu masukkan. Ya udah bagus sudah kamu tambahkan hard work tapi it's okay. Saya rasa kamu bisa memperbaikinya ya. Data analisis sampai kamu memunculkan bahwa kamu harus matching antara slang words yang ada dengan teorimu gitu loh. Ya, Ya. oke. Tapi, Mem, apa namanya saya kan nulisnya di situ cuma Gen X. Atau perlu ya kita nyebut kayak misalnya native speaker dari UK, dari Afrika, karena itu kan beda-beda gitu loh, Mem. Atau saya tetap pakai Gen X gitu aja buat analisis. Keywordmu itu ada di mananya? Foreign language speakers, language-nya, language itu kan. Iya. Nggak perlu menurut saya, Oh ya Mbak. ya, berarti Bilang aja foreign oh language ya baik. speakers gitu aja. Kategorinya foreign language speakers ya. Karena kan kamu highlightmu kan judulmu itu foreign language speakers Ya, ya. baik. Oke, Terima kasih, Mem. sudah tadi lah sudah ya. Fatihah sudah. Fat. Iya, Mem. Presentasi bias gender buku cerita anak. Ada berapa Mbak buku akhirnya Mbak? Ada berapa? Mbak suaramu nggak ada.
Udah, masih mood. Sebenarnya datanya udah ada, Mem, tapi saya belum ngitung antara 100 sampai 130 perkiraan. Oke. Nanti dispesifikasikan di situ ya. Iya, Mem. Dari hasil ini dimunculkan berapa gitu ya. Iya. Oke. Ini Kak, paragrafmu terlalu panjang, Mbak, dipotong itu. Yang bagian mana, Mem? Awal, paling paragraf awal itu. Wow, panjang. Oh iya, ya, Mem, baik. Maksudnya apa ini? Sebanyak XXX buku cerita berapa jumlahnya Iya, ya? benar, Mem. Oke, teknik pengambilan sampah purposive sampling. Purposive berarti kamu menentukan kriteria, Mbak. Kriteriamu apa? Eh, buku cerita anaknya eh, di jenjang PAUD label berwarna jingga, kemudian buku SD label berwarna kuning, kemudian labelnya B1, B2, B3. C, itu sampel atau penentu penentu itu populasi atau penentuan sampel? Sebenarnya itu kriteria data sih, Mem. Oh, berarti kalau sudah muncul itu semuanya bisa dipilih gitu, ta? Loh, kan Iya, itu iya, kan gini. Kriteria datamu kan ada 100 berapa itu tadi? iya, Itu 100-100-nya semuanya jadi data, ta? iya. Oh, berarti ya sampelmu itu itu sampel itu bukan populasimu adalah di repositorinya itu. Datamu, Oh, sampelmu itu adalah yang 130 itu sampelmu. oh, oh iya, Mem. Setelah kamu sortir hingga dan lain sebagainya, itu harus bisa disampaikan bahwa itu menentukannya kategori ya bacaan anak dan kategori itu Mbak. Ya, Ya, Mem. hingga kuning enggak jadi. Kenapa, Mem? Kuning enggak ada kamu. Maaf, Jadi Mem, kurang jelas. kuning. Iya, kenapa? Bukan menjadi bagianmu, bukan datamu. Yang berwarna kuning itu, kan, Mem. Jadi, Lu kok jadi data. label kuning tidak disertakan. Bentar. Berarti dalam eh, saya langsung aja dibuat poin-poin aja Mbak. Oh, Film PAUD apa PAUD dan PAUD kayak misalkan kategorinya berdasarkan kategori-kategori oh. usia juga warna. Berarti kayaknya langsung ya, Mem. Yes, itu ada Ya, ya. dari. Jadi untuk yang sama populasimu itu ya yang repositorinya itu ya. Oke. Kamu nanti buatkan kolom enggak itu nanti? Yang Eh, analisis identifikasi kata kunci berdasarkan verba dan adjektiva, kolokasi, analisis konkordansi itu bentuknya nanti seperti apa? kalau sekarang sih saya membayangkannya masih eh, verbanya ditemukan, kemudian dilihat frekuensinya yang paling banyak muncul, kemudian dilihat itu berkolokasi dengan apa, seperti itu. Ya, udah itu dinarasikan itu, Mbak. Oh iya, Mem. Baik. Oke, good. Metodenya udah jelas kok saya. Seperti itu. Oke, Mama. Good. Yang di bagian analisis data udah detail apa kurang, Mem? Ya itu yang barusan saya omongkan tadi loh. Oh, Bagaimana itu tadi verba, iya. kemudian kolokasi, Oh, konkordansi, ya. ya, baik, Mem. Oke.
Yes, ma'am. Accuracy dan effectivity. Oke. Kamu sudah buka itumu? Iya, ma'am, sudah. Jadinya kamu pakai teknik esai yang apa, Ilham? Eh, Jadinya setelah saya baca literatur-literatur yang agak relevan dengan penelitian saya itu, ma'am, jadinya saya itu pakai case study. Case study, nah, untuk data kuantitasnya itu saya peroleh dari ini menggunakan namanya teknik presisi dan recall gitu. Nah, seperti yang di sini tuh saya jelasin tentang bentar memang data analisis ada cara pengambilan Kok mixed data method? analisis. Wait. Kamu kok case study tapi yang kamu tulis mixed method? Case study itu sebagai pendekatannya, tapi untuk metodenya itu mixed method. Karena case study itu seperti Tadi yang itu saya saya baca dari bilang, Creswell itu ya, sendiri, dia menjelaskan salah satu. dek. Case study itu kan untuk kualitatifnya, bagaimana kamu dapatkan, bla 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 gitu kan. Kamu kuantitatifnya untuk yang mana? Kuantitatifnya untuk akurasinya, akurasi dari apalagi feedback ChatGPT itu. Terus untuk kualitatifnya ini efektivitinya berdasarkan teori dari Hattie and Timperley. Ada nggak satu paper yang menggabungkan kemudian ada case study-nya? Mixed method sama kuantitatif sama kualitatif ya, mem. Iya, nah, Eh, Boleh saya boleh share screen? silakan. Saya nggak bisa, makanya saya Oh, nggak bisa share screen itu karena itu tadi. Iya sama, disable, saya mem. juga nggak bisa. Jadi saya Gimana? harus cari Oh, di mana ini yang saya kasih link aja, mem. penelitian mana, tunjukkan ke saya yang menunjukkan mixed method quanti, quali, case itu dalam satu frame. Dari mana aja ke seminar itu boleh. Mau dikirim ke mana? Mem, nama mem? Aduh, yang satunya nggak bisa. Mana? Di mana? Itu mem ada di chat. Oke. Chat mana ini? Nggak muncul di tempat saya. Bentar. Hmm. Ada dua mem itu. Tunjukkan case tadi itu ada kata kuali seminar tuh. Iya mem itu di Oh tulisannya enggak ya? itu Nggak di laptop saya. Kamu ngirimnya kemana, Mas? chat box atau saya kirim di WhatsApp mem. Chatbox tak? Yang ngomong tole, Bapak D, Pak D. Oh, saya ini aja mem apa? Udah saya Saya buka, saya buka. copy di ini di Udah saya apa buka lagi, saya. saya lagi buka saya. Oh, udah mem. Iya Mbak, mana tunjukkan dalam satu sentersnya dia bahwa dia itu quanti, quali, mixed method, kemudian gabung dengan case study gitu loh Mbak. Mas, Ada di metode analisisnya mem. Saya bacakan aja mem atau gimana? di mana, halaman berapa? Ini saya Oh lagi iya, buka bentar. yang ini, saya buka yang Yang Elsevier ya, mem. Science Direct. bukan kan large language models itu. Yang mana? Yang judul Can Large Language Models Provide a Case Study? Yang pertama mem. Buka dulu yang pertama mem. Yang Science Direct itu. Itu untuk ini mem apa pengambilan data kuantitatifnya saya pakai itu apa yang kedua itu, tapi untuk yang case study terus pakai mixed method itu yang pertama mem, referensi yang pertama Science Direct.
Ini mixed method, Mas. Iya, mem, mixed method. Bukan case study, mixed method. Iya, tapi judulnya Iya, case study, mem. bukan. Tapi metodenya itu Oh, mixed gitu ya. method, bukan judulnya. Mixed method, makanya kok mixed method Ah, case study gitu loh. ah, iya ya, mem. Ada ya buku saya baca, mem. Itu Creswell itu ngejabarin kalau beberapa penelitian mixed method itu diantaranya bisa digunakan untuk penelitian eksperimen, case study, sama apa lagi itu? Oke, nah Ada kalau kamu bukunya. udah berargumen, enggak apa-apa. Sudah, jadi tes. Oke, oke, dan Iya, ada tulis referensinya di situ, mem, bukunya Creswell. tapi di dalam ini kan belum ada case study-nya toh. Bagaimana? Kayak gini-gini. Bagaimana case study kualitatif mixed method dan case study itu beririsan belum ada ya. Itu dijelaskan aja. Aku mau menggunakan oke, tapi saya oke. Nanti tunjukkan bagaimana case study kualitatif dan kuantitatif itu beriringan bersama dalam method research design. Ya, Yes, 14 mem. samplingnya, 30 argumentatif essay ya. Paragraf, one word essay. ChatGPT-nya di mana, Mas? Waktu di collecting itu. Itu, mem, anunya esainya si. Jadi ini kan gini, mem. Tabelmu bagus, figure 3.1 bagus ya. Tapi ChatGPT-nya role-nya di mana? Itu, mem, yang prom itu, yang ada tabel itu. Diketik di situ terus nanti muncul kayak gitu. Di mana kata GPT itu loh mana? Oh, iya saya lupa tulis, mem. Diagram data collection. Kamu kan pakai feedback ChatGPT. Di tab di kolom mana yang ada ChatGPT-nya kan tidak ada toh? Ya, kata ChatGPT-nya itu loh tidak ada. Yes, mem, saya lupa. Oke. Oke. Five factors itu apa aja, Mas? Rubrik Ah, itu. itu belum, maksudnya kan ditanya pikiran Ah, membuat five factorsnya apa aja? five fact yang five fact setahu saya four level, mem, kalau untuk untuk kewawancaranya kan ya, mem, yang belum saya taruh. Lo Five accuracy ini loh. factors, five factors Accuracy. word choice-nya ya, mem, atau word choice. Accuracy. Kamu pakai accuracy Oh, automated itu enggak berapa? iya, mem. Jadi indikatornya itu saya pakai itu, mem, apa yang 5 faktor itu yang dari siapa Dangsley. Apa Nah, aja? itunya eh, itu apa? Bentar, mem. Ini connotation versus denotation, concrete versus abstract word, terus general versus specialized vocabulary, terus level of formality sama tone. Oh, Nah, ya bilang aja. Five factors mentioned in di apa, mem? assessment point. Mention. Dia yang disebutkan di assessment points itu loh maksudnya. Ah, iya, mem. Kirain itu assessment point sama factors itu beda. Oh iya, Sama toh. iya. Berarti itu Sama, mem, sama. rubrik based on the assessment. Oh, ini berarti hati-hati dalam pemilihan kata. Jangan memilih kata yang memunculkan ide baru. Maksudnya itu kan assessment points toh. Nah, kamu kalau assessment points ya assessment points. Kalau faktor ya faktor sehingga tidak memunculkan terminologi baru ya. Yes, mem. Oke. Bentuk datamu itu seperti apa nantinya, Mas? Eh, bentuk datanya maksudnya kayak analisis, hasil analisisnya, mem, kayak gitu. Datamu yang mau dianalisis itu seperti apa sih? Kenapa, mem? Data yang akan dianalisis. Oh, ini, mem, apa yang sudah diberikan feedback itu. Ada Yang mana? esainya sama ada hasil hasil feedback dari ChatGPT itu. Terus kemudian ada Jadi kamu nanti, kan dari ChatGPT-nya atau iya, mem. esai dimasukkan ChatGPT gitu kan? Iya, berikan Terus feedback. kemudian itu kan? Iya.
Ah, itu muncul di mana ya? Penjelasannya, Mem. Enggak, muncul data yang muncul kayak itu gitu. Itu saya anu, Mem, saya copy hasil feedback dari Designing ChatGPT. the prompts. Ini kan kamu nanya designing the prompts ya. Ya, Mem. Oke deh. Data analysis. Oke, good. Oke, Ilham, lanjutkan. Nah, kalau bisa Tadi nanti saya minta bentuk datanya ya untuk semua mahasiswa ya. Bentuk datanya kalian itu seperti apa sih? Sehingga saya bisa cross check kan. Oh, datanya seperti ini kok. Penjelasannya seperti ini gitu ya. oh, Sehingga, contohnya ya. uh Oh iya, Mem. misalkan nih, sehingga tidak hanya seanu aja, sehingga tidak hanya normatif. Contoh normatif itu yang seperti apa? Data display, kamu bilangnya. After condensing the data, researcher will organize it visually. Visually-nya mana, gitu kan? Data will be displayed about transcriptions on the view recording. Researcher can more easily detect relationship, spot inconsistency itu yang seperti apa? And develop hypothesis itu yang seperti apa? Ilham. Ya, Mem. Data display itu membutuhkan Ya. relationship. Relationship apa? Spot inconsistency, spot konsistensi apa? Oh, oh iya, saya ini apalagi ini masih dari apa lagi namanya? eh saya ini apalagi Eh, kata-katanya yang saya dapat dari buku, kemudian saya apa apa namanya istilahnya itu? Saya lupa. parafrase. Iya, parafrase itu. Saya Ah, parafrase tapi dan kamu enggak tahu maksudnya apa. iya, saya lupa pahami, Mem. Sorry. Ah, tapi gimana? Lupa dipahami ya. Jadi Iya, hati-hati jadi gini. soalnya Saya keburu, tahu, Mem. saya tahu, yaitu nanti untuk revisinya yang nantinya perlu ditambahkan gitu. Jangan memunculkan terminologi-terminologi yang sifatnya nanti kamu akan bingung sendiri kalau ditanya seperti apa. Yang kedua, visualisasikan, kamu narasikan aja data display misalkan. Kenapa kamu harus detect apa yang dimaksud inkonsistensi? Apa yang kamu emangnya kamu mau hipotesis apa kan kamu enggak? Yes, Mem. Kamu kan enggak munculkan hipotesis. Nanti enggak sampai boleh muncul gitu loh. Takutnya nanti kamu belum sendiri ya. Yes, Mem. Oke, Baik, Mem. good. Ihan. Yup. Sudah lihat tunggu papermu? Kuantitatif ya kamu ya. K0. Oke, populasimu berapa Mbak populasimu? Nah, itu langsung dispesifikasikan aja Mbak. Jangan normatif. Normatif itu mencakup keseluruhan siswa di suatu negara. Biasa. Ya enggak lah itu kan secara normatif dalam buku toh. Yang kamu yang masuk di populasi itu adalah berapa? Populasi dalam penelitian ini adalah bla 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 bla. Kan kamu yang dari sekolah apa itu kan? Ya itu langsung aja, kamu populasinya adalah sekolah ini, sekolah ini. Nah, sampelmu adalah tim Garuda. Misalkan ini adalah kalau kamu populasinya adalah tim Garuda, 6 orang. Terus berapa kamu? Ini kan sampelmu, Mbak. Oh, 30. Sorry, populasi 60, mengambil 30.
ke tim aja. Tapi saya tuh mikirnya, oh ini kan judulnya dari tim Garuda gitu loh, Mam. Jadi saya ngambilnya tim Garuda aja, populasinya, lalu sampelnya juga tim Garuda. Saya kepikirannya itu case study hanya untuk kan tim Garuda saja tuh, Mbak. Case study of tim Garuda tuh. Ya kan? Berarti kamu ambil semuanya. Ini malah kalau menurut saya itu malah case study, tapi tim bukan lagi kamu purposive sampling, bukan lagi ngomongin populasi ensemble, tapi adalah case study di tim Garuda UNY. Ya 60 orang soalnya kan ya wes itu bisa dijadikan anumu, apa jenengnya partisipanmu gitu loh. Kalau Karena kalau populasi itu pasti banyak, Mbak. Kalau hanya kita nggak maksudnya di situ adalah nanti munculnya adalah partisipan, sumber data dan atau entahlah penamaannya itu kalau sumber data apakah itu partisipan. Nah, itu seperti itu. Penamaannya disesuaikan dengan case tadi. Kalau misalkan itu populasimu kan 60 kan nggak terlalu sedikit. Wah, maksud saya populasi itu harus besar, kemudian diambil sampelnya. Nah, kalau saya ini adalah case study pengaruh pembelajaran proses tugas terhadap pemahaman. Case study in tim Garuda UNY. Karena applicable-nya di tim Garuda UNY. Gitu, Mbak. Mam, kalau misalnya saya mau tetap ambil itu dengan judul ini, nggak usah pakai case study-nya, itu saya ambilnya populasinya dari mahasiswa teknik misalnya gitu ya. Ya, populasi. Ya, jadi itu gini, kalau menurut saya sudah bukan lagi populasi dan sampel. Kamu itu adalah case study. Coba bacaan tentang bagaimana menyampaikan case study. Case study itu ya sudah case study itu di kasus kan, di kasus dan di kasus itu adalah tim Iya. kasus. Berarti saya nambahin judulnya sebuah studi kasus gitu, Mam. Case study on ya, studi kasus di on itu Garuda. Studi kasus tim mahasiswa enggak masalah, Mbak. Ini sudah benar. Enggak apa-apa. Nah, itu case study karena kamu sudah spesifik tim Garuda UNY gitu loh. Paham, Mam. Nah, memang tim Sedikit Garuda paham. UNY kecuali tim Garuda UNY-nya ada 200. Iya, kecuali tim Garuda UNY-nya itu ada 500. Ya, itu baru pakai populasi and sampling. Lah ini cuma 60. Berarti nanti jatuhnya adalah case study spesifik kepada tim Garudanya UNY. Oke? Nah, berarti nanti pengumpulan datanya sama nanti harus lebih spesifik, Mbak. Ini belum. Post testnya gimana? Tesnya belum ya, belum ya, ya cari di TKP ya. Tapi sudah kejawab. Kamu lagi kerja atau Mbak? Bingung. Kamu tidak memegang tesismu. Jadi ini belum dispesifikasikan ya, pengumpulan datanya belum spesifik sekali sama analisisnya belum spesifik ya. Oke? Bomi sekarang. Yup. Metodemu gimana? Kemarin kan sudah saya itu kan. Nah, ini saya sudah tutup posisinya, sudah tutup itu mesti sudah tutup papermu. Pertanyaanmu apa yang pertama? Benar, berarti metodemu pembagian tugasnya itu harus dispesifikasikan. Men, task base. Apa itu? Task base ya? Ya, Mam, task base. Task base apa itu? Task base assignment apa task base apa itu? Eh, task base saya juga lupa karena di translate Nah, ke itu harus muncul di anumu task base itu.
itu harus muncul secara spesifik ada di situ. Berapa kali, bagaimana asesmennya, apa yang di-assess, itu harus muncul Mbak, treatment task base itu. Apa Hmm. yang dinilai, berapa ketentuannya, itu harus muncul di task base-nya itu. Setiap hari apa, kayak gitu. Buat banyak harus muncul. Aspek 5WH, 1H, untuk task base-nya tim Garuda itu harus muncul. Oke? Baik, Ma'am. Terima kasih. Jadi ada satu poin, task base, apa itu namanya, treatment itu tadi, itu harus muncul di dalam teknik pengumpulan datamu ya. Oke, Ma'am. Ya, terima kasih. Tommy. Tommy. Untuk yang teknik pengumpulan datanya masih normatif ya. Sumber datanya itu ada berapa, ada berapa komik Jepang. Nah, komik Jepangnya ini apa aja? Ini bahasa Indonesia kan Iya, ya. mem, bahasa Indonesia, mem. Saya enggak, apakah itu eh, Maruko-chan? Apakah semuanya di Maruko-chan? Enggak, mem. Kenapa Anu, kok mem, beda-beda, mem. kenapa kok banyak disebutkan? Oke. Kamu Seadanya Doraemon, Pocoyo, Jayafuru karena ini merupakan komik Jepang yang dikenal oleh dunia internasional ya, termasuk Indonesia, mem. sama harus diberikan alasannya. Pengumpulan datanya masih sangat normatif, tidak spesifik. Dijelaskan lebih detail lagi. Iya, mem. Oke, yang tadi kayak tadi sama dengan komen-komennya. Ya, berarti bagaimana kata yang bahkan sampai memindahkan itu loh, Mas. Iya, mem. Apa itu kanji, kayak Oh, yang tulisan Latin, kemudian makna itu harus muncul di sini. Kanjinya apa, slang word dalam Latinnya apa, iya. kemudian makna dalam bahasa Indonesianya apa, itu harus muncul. Itu Bapak itu makna yang, slang itu kan makna asli dan makna di balik itu kata itu ya. Harus Bukan muncul. variasi bahasa. Maaf. Oh, ini variasi bahasa ya? Ini variasi bahasa dan dialek saya sudah ganti judul, mem. Terus terang, mem. Saya Astagfirullahaladzim, ya, bilang. ya, ya. Nggak Variasi apa-apa. bahasa It's okay. Jepang mencatat variasi bahasa. Nah, sama ya, ya, ya. Tetap datanya harus muncul yang itu loh, Mas. Apa itu namanya kanjinya, Oh kemudian ya, transliterasinya, iya. rasi dalam bentuk Latin, Terus arti dalam bahasa Indonesia ya, mem. ya arti bahasa Indonesia. Oke, baik, mem. Jadi 3 huruf ya, mem. Nanti untuk di bab 4-nya ya, mem. Iya, Oke, nah ini baik, harus data muncul di pengambilan data nantinya ya. baik, mem. Tokoh-tokoh apa yang kamu ambil atau semua tokoh itu? Hmm, beberapa saja, mem. Bukan tokohnya ya. Nggak semua, mem. Saya ambil itu. Mm-mm, mm-mm. Dan mengapa kamu ambil tokoh itu? Karena tokoh utama, mem. Iya, nanti disebutkan. Itu nanti ditulis di bab 3 atau bab 4? Bab Tiga, 3. tiga. 3 ya. Di Hmm. part yang mana, mem? Maaf Itu kalau kamu lihat lagi buka punya saya enggak? Punyamu bukaan. iya, Loh, iya, paper saya sudah saya buka, mem. loh, loh, kok nggak ada muncul di saya loh. Oke, oke, saya share screen ya. Nggak, Mudah-mudahan bisa. saya nggak bisa share screen, saya juga, kamu juga nggak bisa. Kamu Aku buka, oh juga yang nggak kamu bisa. share di dalam itu loh, Bomi. Oh, sebentar. Yang di WA itu, mem. Bukan yang di Google Drive. Iya, yang di Google Drive via WA itu. Ya, ya, paham, paham. Enggak, ini saya yang buka laptop juga, mem. Bentar, 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 mem. 1 minute. Iya, mem. Ini, mem, sudah saya buka, mem. Sudah, mem. Sudah saya buka, mem. Itu
sudah tahu catatan saya ada di situ. Populer yang dimaksud adalah kenapa banyak? Apakah memang diwajibkan apakah diharuskan hanya satu aja atau Nah, gimana kamu Mem ada ini kamu maksudnya? kamu sebutkan juga. Misalkan di situ ada berapa toko, kamu pilih berapa toko, nama itu loh Mas. Dijelaskan. Oh, oh ya Nah, ya ya itu Doraemon ya. misalnya Nobita dan Doraemon. Ya, terus siapa itu siapa? Oke, Siapa. iya iya iya. Oke, Nobita, Doraemon. Ya ya ya. Oke. Dalam novel Popoy, dalam komik Popoya tokohnya adalah ini gitu ya Mem ya berarti Ya, dijabarkan gitu Mem ya. Oke. betul. Nah, ini kamu misalkan ada itu enggak? Ada tabel enggak untuk yang untuk analisis itu? Untuk tabel enggak Mem, enggak Nggak pakai tidak ada. tabel. Enggak pakai Mem. Jadi variasi langsung gitu. Langsung variasi Mem ke Oke. ungkapannya gitu Mem. Oke. Mencatat ujaran. Nah, itu hasilnya itu menerjemahkannya kata benda, kata kerjanya enggak? Maaf Mem, maaf terputus. Benda kata kerja. Kata kerja kenapa? Tuh, di dalam variasi dalih itu kan bisa terkategorikan dari itu. Apakah kamu enggak mengelompokkan itu, ta? Cara menganalisisnya itu. Kata kerja akhiran. Oh iya mem, iya mem, iya mem, iya mem. Kata benda, kata kerja, iya mem. Mm-mm. Dialek juga mem, Ya iya. kan dialek itu kan munculnya di dalam bahasa kata apa gitu ya. Iya iya, verb juga muncul, noun juga muncul, adjektif juga, iya bener. Oke. Yes Coba mem. dilengkapi aja. Oke. Untuk yang lainnya bagaimana mem? Maksudnya yang lain saya ini. Oke. Kata benda, kata kerja, kata sifat. Oh ya. Oke. Oh, oke, lanjut ke primordia. Iya, Mem. Right hand side ya. Kamu di mana ini, Mbak? Kediri, Pengambilan datanya, Mem. bimbel ya. Itu sebetulnya di Indonesia kan, Mem. Jadi orang-orang yang ke universitas dan itu ada kriterianya gitu, Mem. Universitas. Iya, yang tingkat universitas. Berapa banyak universitas? Nah, itu saya bingung mengerucutkannya sih, Mem. Nah, kalau misalkan itu lebih baik berbasis sampling. Nah, ini. Nah, ini ada berapa ya? Kalau menurut saya ambil aja 5 kategori langsung dari 5 besar, univ terbesar gitu. Maaf, Mem, kurang kedengaran 5 suaranya. univ terbesar. Oh ya, Jadi itu langsung nanti spesifikannya ambil samplingnya seperti apa. Kamu nggak kesulitan tak 5 univ terbesar itu? eh, itu mungkin nanti saya carinya ini sih, Mem. Univ yang bisa apa menjadi partisipan kayaknya, Mem. Nah, itu nanti berarti saya mungkin cari reasoningnya lagi. Nah, itu lebih bisa spesifikan, Mbak. Kalau menurut saya Iya, langsung nama universitasnya, kalau top 10 universities atau berdasarkan convenience sampling, ya enggak masalah sih, karena kamu berdasarkan networkingmu, kamu enggak masalah, tapi kamu jelaskan aja. iya, Mem. Dari networkingnya itu kamu pilih purposive sampling dan variabelnya seperti apa. Kriteria-kriterianya orangnya itulah. Iya, Mem. Oke. Sama surveinya harus dispesifikasikan. Oh, ini sudah. Oke. 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 Measurement, oke. Nah, measurement and question ini nanti ya, Mbak bisa ditaruh di dalam apa namanya? Appendix kan sudah ada gitu ya. Yang list itunya, Mem, pertanyaannya. Ya, Oh iya, lebih lengkapnya di appendix. Kamu hanya menarasikan isinya itu seperti apa gitu loh. iya, Mem. Ya. Deskriptif statistik, jadi pakai apa ini? Oke. Ya, sama Likert scale-nya itu ya, benar. Oke, sampai Jadi, muncul sampai angka, Mbak. Kan tadi ang-
Sudah sampai angka yang untuk yang ini ya, untuk yang tabel of data collections itu harus bisa kamu munculkan angka. Berapa angkanya, skalanya itu kan memang itu tadi loh, Mbak. Angka yang 1 sampai 5 Likert itu. Ah, Oh ya, ah. Jadi datanya itu nanti skala berapa, nanti yang didata itu yang seperti apa. iya, Angka yang ya. Tapi ini sudah oke kok, sudah visible karena kamu sudah menspesifikasikan ya. iya. Oke, good, very good. Makasih. Iya, mem. Nur Rahma, MSI. Oke, kualitatif, populations, 60 participants, circle, instrument. Nur Rahma oke saya. Mem, ini saya masih bingung jelasinnya yang bagian kuasai eksperimental itu loh, Mem. Apa? Itu kan biasanya kalau kuasa eksperimental kan kuantitatif ya, Mem. Terus kayak saya kan nambahi datanya ada interview, jadinya ada kualitatifnya juga. Tapi bentuk research design approach-nya gimana, Mem? Tetap kuasai atau mixed method? Kuasi aja. Kuasai gitu ya, Mem, ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan mixed method, jadi cuma kuasainya hanya nanti untuk research question yang kedua pakai kualitatif Yes, begitu, Mem. ya Udah ya, Mem, betul. gitu, Mem. Kuasi aja ya, nggak usah pakai nyebutin tuh mix methodnya. Baik, Mem. Ah, Leoni, Iya, Mem. kamu di mana? Di rumah, Mem. Kok ada suara angin-angin kan? Ada suara angin-angin. Iya, kipas anginnya. Oh alah, ya ya. Kamu kan classroom action research ya, berarti kamu foto yang siklus itu loh Mbak. Iya, Di mana itu? di desainnya, Mem, habis approach, Mem. Kalau bisa di kayak di siklus-sikluskan itu Mbak ya, tapi buatlah sendiri ya. Siklusnya ada 4, Mem. Jadi nanti kan siklusnya nanti setelah saya melakukan pencarian data yang kualitatif dulu, mencari isunya untuk menjawab research question yang pertama, baru nanti setelah itu saya planning, action, observation, menjalankan Nah, ya itu. siklusnya itu tadi. Betul. Nah, ya itu yang saya maksud yang kamu jadikan itu kayak jadikan tabel gitu loh. Apa maksudnya jadikan kayak siklus gitu dan diberikan keterangannya Oh, ya. Gitu ya. oh, berarti bukan dijadikan tabel gitu, Taruh Mem. Jadikan tabel gitu, Mem. bukan tabel ya siklus begitu. Setelah ini ngapain research action kan gitu toh? Tindakan kelas toh kamu itu. Nah, tindakan kelas ingat saya itu ada siklusnya deh. Jadi dibuat kayak siklus-siklus seperti itu, Mbak. Ya, kalau yang lainnya sih saya oke-oke aja sudah kelihatan kok. Benar, Mbak? Iya, Halo? Mem. Oke, dibuat siklus gitu loh. Yang biasanya tuh kayaknya siklus bisa kamu adopsi sendiri dalam gambaranmu. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa gitu ya. 4 toh? Mm-mm. Ya, 4, ya. Yes, ya. Itu kan rencananya kan per weeknya itu kan beda kan, Mem, ya. Karena kan setelah selesai hari minggu pertama ada week lagi kan berubah lagi. Itu apakah perlu saya Oh iya, slip wajib. di Karena itu di kan apa ya, dibedakan apa jadi satu aja gitu, Mem? bedakan. Oke, Mem. Mm-mm. Dibedakan aja. Karena itu tindakan kelas toh harus jelas setiap Ya. actionnya. Setelah ini apa, setelah ini apa. Bahkan kalau itu berbeda-beda ya tetap balik lagi gitu ya. Kalau yang ini, Mem, coba dilihat yang saya buat di tabel gitu, itu nanti saya bikin siklus lagi kan, Mem. Iya, karena planning, action, observation, reflection.
week 2. Ini sudah bagus. Nah, Week 12. Udah bagus, tinggal itu eh dibikin gimana lagi nih? ya dibikin kayak siklusnya gitu loh, Mbak. Saya ingat saya itu ada siklusnya deh. Selain ini ngapain gitu loh. Tabel itu gini, tabel itu apakah mencerminkan dia itu sekuensial? Sequential itu gimana, Mas? Planning, action, observation, reflection. Mari reflection kan planning mana itu? Mungkin deh, tadi nggak salah Iya, itu. iya Iya betul, toh? Mas. Iya, Kan yang namanya tindakan kelas kan gitu. Saya ingat saya itu gitu. Nah, itu yang belum nampak gitu loh. Maksudnya itu tonjolkan gitu loh, Mbak. Tinggal nambah aja. Ya. dari yang saya Kalau gitu ngapain, loh. saya ngapain gitu. Cyclical process itu loh. Iya, Mem. Hehe. Ada kata cyclical process loh. Kamu kan tidak menunjukkan cyclingnya itu ya. Iya, berarti didetailkan kegiatannya apa aja gitu, Mem ya. Yes. Oke, Mem. Tapi tetap pakai tabel gini apa diubah, Mem? Nah, apa tabel aja segitu loh, Mas. Oke, Mem. Next ya is the last one, Ilhan. Oh ya, siapa sih? Immanuel. Oh ya, Mem. Saya mau tanya lagi, Mem. Ini terkait bab 2 saya yang kemarin, Mem. Kan ada persepsi. Kan saya masukkan student perception kan, Mem. Terus Ya? Mem Vicky memberikan komentar, why do you need this? Iya kan kamu tindakan kelas. Ya, nanti kan di akhirnya saya mencari persepsinya mereka gitu loh, Mem. Karena penelitian terdahulu itu mereka kan nggak mencari persepsinya aja, nggak mencari persepsinya, cuma membuktikan efektivitasnya aja. Nah, Oh, di kamu kan akhir saya, pembahasanmu di situ gitu kah? iya betul, Mem. Terus kan kebanyakan kalau yang apa namanya memberikan persepsi itu hanya satu persepsi aja dari guru atau dari murid. Nah, di Itu sini saya research coba question yang keberapa kamu? ketiga, Mem. Oke. Berarti nggak apa-apa, Mem ya? Gak apa-apa, tapi kamu harus argumen kenapa butuh persepsi ya. Oh Itu iya, menjadi itu di bab argumenmu. 2, Bab 1 di dan bab bab 2, 2. bab 1 dan bab 2. Oke, Mem. Bab 1mu harus muncul kenapa tindakan kelas itu dibutuhkan persepsi ya. Ya. Oke, terima kasih, Mem. Dimas, mana Dimas? Hadir, Mem, hadir. Kamu di mana? Perjalanan pulang ke Surabaya, Mem. Ya wes Mas, komenku tak taruh di itu aja ya daripada kamu begini perjalanan. Ya selamat aja wes, semoga kamu enggak ada apa-apa. Kamu dari mana tuh ini? Dari wisata rohani di Batu, Mem. Ya, sing konsentrasi ya nek nyambut gawe, sing konsentrasi Iya, juga. Mem. Yang kalau tesis, nanti kalau sudah tesis fokus tesis loh, Dimas. Maaf, Mem, 2 minggu kemarin sama minggu ini saya Jumat kena jadwal terus. Enggak apa-apa, kamu harus catch up aja gitu loh ya. Siap, Mem. Saya Oke, usahakan kalau ada berarti ini kegiatan masuk apa semua yang ya. bilang sesi. Oke, Siap, thank you. Mem. Yuk, yuk. Yaudah, saya akhiri ya. Thank you very much. Semoga Anda revisi nanti update kelas berikutnya. Nanti saya kasih ke info ke kelas di grup ya, WA.